Shalom Bapak Ibu Saudara, terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi kita bertemu di dalam ibadah. Kiranya Tuhan Yesus sendiri yang menyertai kita di dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai ibadah, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa, terima kasih buat penyertaan-Mu di dalam setiap kehidupan kami, hingga kami dapat melaluinya sampai hari ini. Semua karena anugerah Tuhan. Kiranya Engkau sendiri yang akan memberkati di dalam setiap ibadah kami pada hari ini. Dari awal, pertengahan, hingga akhir Tuhan. Layakkanlah kami untuk menghampiri tahta-Mu yang suci dan kudus. Kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya, amin. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Pastinya sukacita. Oke Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur kepada Tuhan. Setiap hari kita lalui oleh karena kasih Tuhan. Bapa yang setia, Bapa yang selalu menuntun kita di dalam kondisi apapun. Mari bersama-sama saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan membawa satu pujian. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersama-Mu. Lebih dari harta, segalanya, tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersama-Mu. Lebih dari harta,
tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari kita sembah Tuhan. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Haleluya. Kita bersyukur pada Tuhan bahwa Tuhan kita baik di dalam setiap kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari sama-sama kita akan memuji Tuhan lebih semangat lagi. Tuhan Yesus sudah baik di dalam kehidupan kita. Berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku.
berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, dulu sekarang dan selamanya. Ya sungguh baik. Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, dulu sekarang dan selamanya. Ya sungguh baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Beri tepuk tangan kanan kirimu, katakan Tuhan Yesus baik. Oke Bapak Ibu, kita akan lebih lagi, kita akan mengundang hadirat Tuhan di dalam kehidupan, di dalam ibadah ini. Kita akan pujikan. Pelukis cakrawala, perangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh oh oh, datanglah dan bertahta, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Di surga
Tuhan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Sama-sama kita katakan, kami rindukan kuasa lawatan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Dibesarkan. Haleluya, haleluya, haleluya. Luar biasa Bapak Ibu Saudara, kasih Tuhan begitu besar di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara di rumah, kami mengundang untuk Bapak Ibu jika punya kerinduan hati untuk kita bersama-sama memberikan persembahan. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bisa memberikan persembahan melalui rekening yang ada di layar kaca Bapak Ibu Saudara. Bisa melalui BCA dan Mandiri, atau bisa melalui QRIS lewat dompet-dompet digital yang sudah tersedia. Bisa melalui OVO, GoPay, ataupun dompet digital yang lain. Kiranya apa yang kita berikan kepada Tuhan menjadi wujud ucapan syukur kita, meskipun kecil atau tidak sebanding dengan apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Tapi kita bisa memberikan dengan ucapan syukur, dengan kerendahan hati kita, itu akan menjadi berguna untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama berdoa untuk persembahan ini. Tuhan, kami bersyukur untuk segala berkat dan karunia yang Tuhan limpahkan dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami bisa memberikan ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Meskipun ini kecil atau tidak sebanding dengan apa yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami, tetapi kami yakini bahwa apa yang menjadi persembahan kami ini semua untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami serahkan di dalam tangan kuasa-Mu persembahan ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, kita tiba saatnya untuk kita bersama-sama menerima makanan rohani kita. Meskipun kita tidak bisa melihat apa yang menjadi kasih Tuhan, tetapi melalui pujian ini kita bisa mengerti bahwa apa yang tidak kita lihat itu menjadi kepercayaan yang indah buat kita. Sebuah pujian. Kekuatan di hidupku
Ku dapat di dalam-Mu, Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil bagimu, sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kita pujikan lagi, lebih sungguh-sungguh. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil bagimu, sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil bagimu, sebab aku percaya, bukan karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi. Percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah Namun karena firman-Mu tiada pernah Sekali lagi katakan, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Mari kau yang ada di rumah, mari datang sembah Dia, mari sembah Tuhan. Bapa, ya Tuhan, mari bawa hatimu ke hadapan Tuhan. Bersyukur atas kasih anugerah-Nya, bersyukur buat kebaikan-Nya. Haleluya, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Allah. Sepanjang hari-hari yang kami lewati, sepanjang bulan yang kami lewati, oh terima kasih Tuhan, ya Allah. Bapa, kami bersyukur
bersyukur buat kasih-Mu ya Allah. Kau baik, Kau baik, Kau sangat baik Tuhan. Oh, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih ya Allah. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru, selalu baru, dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidup. Sekali lagi katakan kepada Tuhan, ku naikkan syukurku. Mari bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru Tuhan. Terima kasih ya Allah, ya Tuhan. Terlambat pertolongan-Mu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Mari semua kita katakan sama-sama. Oh, naikkan syukurku. Jadikan ini menjadi doamu. Terima kasih buat kasih-Mu ya Tuhan. Haleluya. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru, dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu Tuhan, besar setia, besar setiamu, besar setia, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Inilah doa kami di hadapan Tuhan. Inilah ucapan syukur kami buat Engkau ya Tuhan. Tidak terasa kami sudah memasuki minggu yang terakhir di tahun 2020. Dan kami boleh melihat betapa Tuhan itu begitu baik. Tuhan itu begitu luar biasa menyertai setiap perjalanan kami. Hari demi hari, bulan demi bulan. Dan kami boleh mengakhiri tahun 2020 ini di dalam kasih anugerah-Mu yang luar biasa. Karena kami tahu tahun 2020 tidak mudah kami melewatinya. Ada begitu banyak tekanan, ada begitu banyak ketakutan yang bisa terjadi di sekitar kami. Tapi kami bersyukur Tuhan, kami boleh melewati itu oleh karena ada Tuhan yang selalu menyertai setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan.
Biarlah sebelum kami mengakhiri tahun 2020 ini, kami tetap berkata, Engkau adalah God is good all the time. Bapa yang baik, Bapa yang setia, Bapa yang tidak pernah meninggalkan setiap kami. Janji-Mu ya dan amin bagi setiap kami ya Allah. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Berbicara lewat kebenaran firman-Mu. Supaya kami semua boleh terus dibangun untuk menatap tahun yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Dengan hati yang bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap diberkati. Sama-sama katakan, amin. Sekali lagi kita berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Puji Tuhan. Baik. Salam Bapak Ibu ya semua yang dikasih oleh Tuhan. Salam buat seluruh jemaat Tuhan. Buat opa oma, buat eyang kakung, eyang putri yang ada di rumah. Tidak terasa hari ini ya. Minggu tanggal 27 Desember tahun 2020 adalah minggu yang terakhir ya di tahun 2020. Saya percaya ada begitu banyak hal-hal yang kita sudah lewati sepanjang tahun 2020 ini ya. Baik itu pengalaman yang mungkin orang bilang pengalaman yang tidak mengenakan gitu ya. Sepanjang tahun ini kita ada dalam situasi yang serba tidak pasti gitu ya. Oleh karena adanya pandemi COVID-19 ini. Tetapi saya mau berkata apapun saya tetap percaya Tuhan itu adalah Tuhan yang baik. Sama-sama katakan dengan saya, God is good all the time. Sekali lagi, 2, 3. God is good all the time. Sekali lagi dengan suara yang mantap katakan, God is good all the time. Baik, saya mau berkata kepada setiap kita, salah satu hal yang kita harus lakukan setiap waktu yang kita lewati, setiap bulan yang kita lewati, setiap tahun yang kita lewati, satu hal yang kita harus percaya, bahwa kita harus bersyukur. Kalau kita boleh ada hari ini, itu semua karena kasih anugerah Tuhan yang luar biasa. Baik, tema khotbah saya hari ini adalah give thanks atau mengucap syukur gitu ya. Mengucap syukur kepada Tuhan. Oke, coba kita ngelihat 1 Tesalonika 5 ayat 18 gitu ya. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Di layar Bapak Ibu semua sudah ada ayatnya. Yuk kita baca sama-sama ayat itu. 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sekali lagi ya, kita baca sama-sama gitu ya. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu, bagi kita gitu ya. Nah dengar Bapak Ibu semua, Tuhan mau dalam hidup kita bisa mengucap syukur dalam segala hal gitu ya. Mungkin tahun-tahun 2020 ini ada banyak di antara kita yang mengalami banyak tekanan ya. Baik itu secara pekerjaan, perekonomian mungkin gitu ya. Tapi saya mau berkata apapun itu, Tuhan katakan tetaplah mengucap syukur. Amin. Tetaplah mengucap syukur. Karena apa? Sebab itulah yang dikehendaki Tuhan untuk Anda dan saya lakukan. Mungkin Anda bilang begini, Pak, ya mudah kalau semuanya ada dalam keadaan baik. Mudah untuk mengucap syukur kalau apa yang saya minta gitu ya, Tuhan kasih. Mudah untuk saya mengucap syukur kalau saya berdoa supaya sembuh, Tuhan kasih kesembuhan. Mudah. Tapi saya mau berkata kepada setiap Anda, percayalah, kalaupun yang Tuhan berikan kepada kita itu berbeda dengan apa yang kita minta. Saya tetap berkata Tuhan itu adalah tetap Tuhan yang baik. Yang layak untuk menerima ucapan syukur kita. Saudara ya. Jadi dengar, mengucap syukurlah dalam segala hal. Garis bawah itu. Dalam segala sesuatu, apapun keadaan kita mengucap syukurlah. Nah coba kita ngeliat. Apa sih arti kata bersyukur saudara ya? Apa sih arti kata bersyukur? Arti kata bersyukur adalah berterima kasih. Jadi ingat. Bersyukur itu sama dengan berterima kasih. Berterima kasih atas apa? Atas kasihnya Tuhan, atas anugerahnya Tuhan, dan kemurahan Tuhan yang kita terima. Berapa banyak Anda yang ada di rumah, Anda merasa dan Anda merasakan bahwa Tuhan itu memberikan anugerah dalam hidup saudara, memberikan kasih dalam hidup saudara. Boleh angkat tangan saudara? Ya, dengar saudara. Jadi orang yang bersyukur adalah orang yang berterima kasih atas apa?
kasihnya Tuhan, anugerahnya Tuhan, kemurahan Tuhan yang sudah diberikannya kepada kita semua, saudara. Dengar, saya percaya kalau Anda dan saya itu menjadi orang yang dikasih oleh Tuhan, kalau Anda dan saya itu menerima anugerah yang datang daripada Allah, kalau Anda dan saya itu mendapatkan kemurahan yang datang daripada Tuhan, itu lebih daripada apapun, saudara. Amin. Jadi kasihnya Tuhan, kemurahan Tuhan, anugerah yang kita terima dalam hidup kita, sebenarnya itu yang membuat Anda dan saya bersyukur kepada Tuhan. Jadi dengar, tidak ada alasan buat kita untuk tidak bersyukur kepada Tuhan. Karena dia sudah begitu baik buat kita. Amin. Dia begitu baik buat kita. Nah, nanti kita akan sampai kepada hal-hal itu, saudara ya. Nah, sekarang coba kita ngelihat ya. Ada dua alasan besar kenapa Anda dan saya bersyukur kepada Tuhan, gitu ya. Ada dua alasan besar dan saya percaya dua alasan besar ini adalah membuktikan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang benar-benar tidak pernah meninggalkan Anda dan saya dalam situasi apapun, saudara ya. Yang pertama alasan kita bersyukur adalah karena kebaikan Tuhan. Sama-sama katakan dengan saya, kebaikan Tuhan. 2, 3, kebaikan Tuhan. Dengar, Tuhan itu adalah Tuhan yang baik. Tuhan kita adalah Tuhan yang baik, saudara. Oke, coba kita ngelihat Mazmur 100 ayat yang kelima gitu ya. Dalam firman Allah yang hidup. Apa yang disampaikan oleh pemazmur di dalam Mazmur 100 ayat yang kelima. Dia katakan begini. Karena Tuhan selalu baik. Saya ulang ya saudara. Karena Tuhan selalu baik. Ia selalu penuh kasih dan kemurahan. Kesetiaannya kepada kita tetap turun-temurun. Saya waktu baca ayat ini gitu ya. Saya bilang Tuhan kita itu adalah Tuhan yang selalu. Sama-sama katakan dengan saya selalu. 2, 3, selalu. Selalu itu berarti apa saudara? Yang namanya Tuhan berbuat baik, yang namanya apa yang Tuhan lakukan itu, dengar saudara. Tuhan itu selalu, jadi apapun dalam kehidupan Anda dan saya, ingat Tuhan kita selalu memberikan yang terbaik buat kita. Sepanjang tahun ini sebentar kita akan selesai. Coba ingat-ingat. Lebih banyak yang mana yang Tuhan berikan kepada kita. Apakah dia memberikan yang jahat? Saya berkata tidak mungkin Tuhan memberikan yang jahat. Tuhan itu selalu memberikan yang baik dalam hidup kita, saudara. Termasuk juga saya mau berkata kepada setiap Anda. Kalau Tuhan izinkan sepanjang tahun ini seluruh dunia gitu ya. Seluruh dunia mengalami yang namanya masa-masa pandemi ini. Saya mau berkata percayalah di balik itu semua selalu ada yang baik yang Tuhan kerjakan. Dia pasti punya rancangan yang baik dalam kehidupan kita. Amin. Nah selalu baik dan lihat. Ia selalu kasih, ia selalu penuh kasih dan kemurahan. Kesetiaannya kepada kita kapan saudara? Tetap turun-temurun. Artinya apa? Kebaikan Tuhan itu enggak pernah menurun. Saudara. Kebaikan Tuhan itu selalu tetap untuk selama-lamanya. Saudara. Coba kita ngelihat apa sih arti kebaikan Tuhan itu? Artinya Tuhan baik itu apa saudara ya? Coba kita ngelihat gitu ya. Yang pertama kebaikan adalah bagian dari sifat Allah. Dan ia tidak dapat melanggar sifatnya saudara. Lihat. Kebaikan itu adalah sifatnya Allah. Artinya apa? Tuhan itu punya sifat yang sangat baik saudara. Jadi saya mau berkata kepada setiap Anda. Kalau ada di antara anak-anak Tuhan yang merasa Tuhan itu jahat, dengar hari ini. Adalah baik untuk Anda dan saya untuk kembali mengingat bahwa Tuhan itu punya sifat adalah sifat yang baik. Dia tidak mungkin punya sifat yang jahat. Karena karakternya Tuhan itu adalah karakter yang benar-benar sifat dasarnya adalah baik. Yang kedua, apa sih artinya Tuhan baik gitu ya? Yang kedua, tidak ada kandungan kejahatan di dalam dirinya. Baik maksud dan motivasinya selalu baik. Saudara. Jadi lihat,
Semua yang Tuhan lakukan, maksud dan motivasinya selalu baik. Tidak ada gitu ya, tidak ada dalam rancangan Tuhan. Dia ingin memberikan hal yang menyulitkan kita, yang membuat Anda dan saya susah. Saudara, tidak, percayalah kalau Dia adalah Tuhan yang baik. Maksud dan motivasinya pasti untuk kebaikan kita. Sama gambarannya seperti ini, saudara. Ketika seorang orang tua yang mengasihi anaknya, orang tua yang benar-benar cinta kepada anaknya, maka saya mau berkata, semua yang dilakukan oleh seorang orang tua, baik itu seorang ayah atau seorang ibu, maka apa yang dilakukan, semua yang dia kerjakan, semua yang dia lakukan, pasti tujuannya adalah apa? Untuk kebaikan anak-anaknya. Saudara. Demikian juga dengan Anda dan saya. Ingat, kita ini adalah anak-anaknya Tuhan. Berarti Dia adalah Bapa yang sempurna. Dia adalah Tuhan yang sempurna. Semua yang Dia rancangkan tujuannya untuk kebaikan anak-anaknya. Yang ketiga, apa sih artinya Tuhan baik? Artinya Tuhan baik, Ia selalu melakukan yang benar. Dan hasil dari rencananya selalu baik. Jadi kalau kita melihat semua yang Tuhan rancangkan adalah sesuatu yang benar. Dan hasilnya adalah selalu baik. Jadi dengar, percayalah. Kalaupun kita harus melewati tahun 2020 ini dengan hal-hal yang sulit. Jangan pernah kehilangan keyakinan di dalam Tuhan. Tuhan punya rencana yang luar biasa untuk kita memasuki tahun 2021. Yang setuju katakan amin. Artinya apa? Selama Tuhan yang baik itu ada dalam hidup kita, selama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang baik itu ada dalam hidup kita. Dengar, jalani hidup ini dengan hati yang percaya kepada Tuhan. Hati yang bersyukur kepada Tuhan, karena saya mau berkata, Dia adalah Tuhan yang selalu merencanakan yang baik. Nah, coba kita ngelihat. Seperti apa sih orang yang bersyukur? Gitu ya. Orang yang bersyukur adalah, yang pertama adalah orang yang senantiasa mengingat akan kebaikan Tuhan yang dialami dalam hidupnya. Coba kita renungkan gitu ya. Ya, sebelum kita mengakhiri tahun 2020 ini. Coba kita mengingat, kita renungkan. Saya mau berkata kepada setiap kita, kalau kita bisa melewati setiap hari-hari dalam hidup kita, itu semua karena Tuhan, saudara. Bukan karena hebat dan kuat gagah perkasa kita, tapi karena kita tahu bahwa apa yang kita alami dalam hidup kita, itu semua karena kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua, orang yang bersyukur adalah orang yang menyadari bahwa setiap hari yang dijalani adalah karena kebaikan Tuhan. Amin. Semua kita harus menyadari setiap hari, saudara. Kalau kita ini bisa sampai hari ini, bahkan saya mau berkata Anda dan saya boleh melewati gitu ya. Dari mulai tanggal 1 Januari tahun 2020 dan kita nanti selesai dengan tanggal 31 Desember tahun 2020. Ingat, kalau kita bisa melewati semuanya itu, sadarilah karena ada Tuhan yang menyertai kita. Amin. Karena ada Tuhan yang menuntun kita, karena ada Tuhan yang memegang kita, saudara. Jadi saya mau berkata, penyertaan Tuhan itu berlaku bagi kita. Sampai kapan? Sampai situasi apapun. Percayalah, Dia tidak pernah meninggalkan Anda dan saya. Yang ketiga, apa sih alasan orang yang bersyukur? Orang yang bersyukur adalah orang yang merasakan Tuhan menjaga dan melindungi kehidupannya, saudara. Ya. Saya mau berkata, saya harus jujur berkata kepada setiap Anda. Setiap kali saya mau keluar dari rumah, saya cuma minta satu, saudara. Tuhan lindungi kami. Tuhan proteksi kami. Karena kita tahu, apalagi dalam situasi sekarang ini yang kita hadapi itu adalah virus yang tidak kelihatan, saudara. Dan saya mau berkata kepada setiap Anda, kalau kita bisa melewati semuanya ini, ingatlah itu karena kita merasakan ada Tuhan yang menyertai kita. Ada kuasa Tuhan yang menyertai kita. Amin, saudara. Iya. Dengar. Berapa banyak ya tenaga para medis mereka
harus kehilangan nyawa mereka. Padahal saya mau berkata mereka sudah diproteksi dengan berbagai macam APD yang begitu lengkap, saudara. Saya bukan berkata bahwa mereka enggak, tapi itulah membuktikan bahwa perlindungan Tuhan itu, gitu ya, perlindungan Tuhan itu lebih daripada apapun, saudara. Amin. Jadi oleh karena itu dengar, bersyukurlah karena Tuhan menjaga dan melindungi kehidupan kita. Amin. Saudara boleh merasakan bagaimana tangan Tuhan itu boleh menjaga kita. Ya, bersyukurlah untuk semuanya itu, saudara ya. Coba kita ngelihat Yakobus 1 ayat 17 dalam bahasa Indonesia sehari-hari, saudara ya. Apa yang disampaikan di sana? Dikatakan begini, setiap pemberian yang baik dan hadiah yang sempurna datangnya dari Tuhan, diturunkan oleh Allah, pencipta segala terang di langit. Ialah Allah yang tidak berubah dan tidak pula menyebabkan kegelapan apapun. Artinya begini, saudara. Semua yang Tuhan berikan kepada kita, semua yang baik dalam kehidupan kita, semua yang Tuhan rancangkan dalam hidup kita itu adalah sempurna, saudara. Sempurna. Tidak ada sebuah cacat satupun, saudara. Tidak ada sebuah kecacatan di dalam apa yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi saya mau berkata kepada setiap Anda, semua yang Anda dan saya boleh alami hari-hari ini, dengar, itu datangnya dari Tuhan. Dan saya mau berkata, semua yang datang daripada Tuhan, tidak ada kegelapan. Kegelapan itu maksudnya apa, saudara? Sesuatu yang tidak jelas, saudara. Benar? Kegelapan itu adalah sesuatu yang tidak jelas. Tidak ada pertukaran, tidak ada sesuatu yang gelap untuk apa yang Tuhan rancangkan buat kita. Jadi dengar, itulah alasan kita bersyukur kepada Tuhan. Karena apa? Karena kebaikannya adalah kebaikan yang nyata buat Anda dan buat saya. Berapa banyak saudara percaya kebaikan Tuhan itu dikerjakannya dalam hidup saudara dan saya? Boleh lambaikan tangan saudara? Amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita, saudara ya. Ada sebuah tulisan yang bagus, dia katakan begini. Betapa banyak hal-hal baik yang Tuhan karuniakan dalam hidup kita setiap hari, saudara ya. Saya ulangi, saudara. Betapa banyak hal-hal baik yang Tuhan karuniakan dalam hidup kita setiap hari. Uang dan materi hanyalah sebagian kecil, saudara ya. Sebagian kecil dari berkat yang kita terima. Jadi uang, materi itu adalah cuma sebagian kecil. Jadi saya mau berkata kepada setiap Anda, jangan sampai oleh karena kita kekurangan, ya, kita misalnya uang kita tidak sebanyak orang lain, materi yang kita miliki tidak sebanyak orang lain, itu membuat kadar kita untuk mengucap syukur berkurang. Dengar, itu cuman sebagian kecil, gitu ya, sebagian kecil. Dan dikatakan apa, gitu ya? Berkat Tuhan itu besar, gitu ya. Berkat Tuhan itu besar, menyeluruh dan sempurna, meliputi berkat jasmani maupun berkat rohani yang kita terima setiap hari. Dengar, kalau Tuhan memberikan berkat kepada kita, itu tidak hanya terbatas kepada yang namanya hal-hal yang berkaitan dengan materi, berkaitan dengan uang, berkaitan dengan kesenangan. Tidak, saudara. Makanya kalau kita ngelihat dari 1 Tesalonika tadi, saudara, bersukacitalah senantiasa, berdoalah dan bersyukur. Itu sebenarnya sebuah satu paket, saudara. Artinya apa begini? Saya mau berkata kepada setiap Anda, ketika Anda sadar dan percaya bahwa Tuhan itu begitu baik dalam hidup kita, maka saya mau berkata, kita akan selalu melihat ada berkat yang terbaik yang Tuhan curahkan bagi kita. Berapa banyak saudara mau di tahun 2021 berkat Tuhan yang sempurna itu mengalir dalam hidupmu? Boleh lambaikan tanganmu? Amin. Iya. Percayalah, Dia adalah Tuhan yang sempurna. Gitu ya. Yang kedua, alasan besar kenapa kita bersyukur, saudara ya. Yang pertama tadi adalah karena kebaikan Tuhan. Yang kedua adalah karena kasih setia Tuhan. Katakan sama-sama dengan saya, kasih setia Tuhan. 2, 3. Kasih setia Tuhan. Ratapan 3 ayat 21 sampai 23, saudara ya. Dia katakan begini, tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan.
Oleh sebab itu aku berharap akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatnya. Terus apa dikatakan? Saya rindu kita baca bersama-sama. 2, 3. Selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan. Wow. Dengar. Kita peratapan berkata, kenapa dia selalu percaya dan selalu berharap kepada Tuhan? Karena yang dia lihat itu apa? Kasih setia Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya. Artinya kita peratapan sedang ngomong begini kepada Anda dan saya. Orang yang melihat kepada Tuhan, orang yang memandang kepada Tuhan, maka tidak ada alasan untuk Anda dan saya untuk menjadi orang yang lemah menjalani hari-hari ini, menjalani tahun-tahun ke depan. Karena apa? Karena kita tahu ada kasih setia Tuhan yang selalu menyertai kita. Bahkan dikatakan dalam ayat ini, rahmatnya Tuhan selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaan Tuhan. Saya berdoa saudara. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, apapun terjadi dalam hidup kita. Selalulah melihat kepada Tuhan yang setia itu. Selalulah Anda dan saya melihat kepada Tuhan yang setia itu. Itulah alasan kita bersyukur saudara ya. Nah coba kita ngelihat apa sih definisi kata setia. Kata setia itu adalah berpegang teguh saudara. Artinya apa? Apa yang dia sampaikan, apa yang dia janjikan kepada Anda dan saya. Itu akan dipegang dengan teguh saudara ya. Allah yang berpegang teguh terhadap janji-janjinya. Setiap firman-Nya pasti digenapi. Katakan sama-sama dengan saya, firman-Nya pasti digenapi. 2, 3, firman-Nya pasti digenapi. Ya, percayalah saudara, kasih setia Tuhan itu adalah tanda bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang berpegang teguh pada janjinya. Lewat apa? Lewat firman-Nya. Dia berkata dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dengar, percayalah itu yang akan menyertai Anda dan saya. Kalau dia berkata dia akan melindungi kita, saudara, percayalah firman-Nya pasti akan digenapi dalam hidup saudara dan hidup saya. Amin. Jadi ingat itu saudara. Ada kasih setia Tuhan yang membuat kita bersyukur. Nah coba kita lihat apa sih sifat kasih setia Tuhan itu gitu ya. Sifat kasih setia Tuhan itu seperti apa? Sama enggak dengan apa yang kita lihat dengan dunia? Saya mau berkata berbeda saudara. Sangat jauh berbeda. Coba kita ngelihat saudara ya. Sifat kasih setia Tuhan itu seperti apa? Yang pertama kasih setia Tuhan itu sifatnya kekal saudara. Bukan sewaktu-waktu. Bukan hanya waktu-waktu tertentu. Tidak saudara. Kasih setia Tuhan itu adalah hari ini dia setia. Besok dia setia. 1 bulan lagi dia setia. 1 tahun lagi dia setia sampai selama-lamanya bersifat kekal saudara. Jadi saya mau berkata masuk ke tahun 2021 dengan kasih setia Tuhan. Amin. Karena apa? Sifat kasih setia Tuhan itu adalah kekal saudara. Yang kedua kasih setia Tuhan itu sangat berharga saudara. Jadi saya mau berkata kepada setiap Anda. Modal utama buat kita untuk masuk di tahun yang baru adalah bukan uang kita, bukan jabatan kita, bukan kehebatan kita. Yang menjadi modal utama buat kita untuk memasuki tahun 2021 dengan hati yang mantap. Saudara ya, hati yang mantap adalah karena kita tahu ada Tuhan, Yesus Kristus namanya, yang setia menyertai setiap kita. Kasih setia Tuhan itu adalah sangat berharga saudara. Yang ketiga, kasih setia Tuhan itu tidak bergantung keadaan. Saudara. Saya mau berkata, kalaupun orang bilang tahun 2020 adalah masa yang sulit, masa yang sukar. Tapi saya mau berkata, percayalah kalau kita bisa melewati masa yang sukar, masa yang sulit itu. Karena apa? Karena Tuhan dengan kasih setianya, dia menyertai kita. Amin. Kasih setianya itu adalah tidak bergantung kepada keadaan. Dan yang ketiga, kasih setia yang keempat, kasih setia Tuhan ukurannya bukan kita, saudara. Ukurannya bukan kita, tetapi Tuhan. Jadi kasih setia Tuhan itu ukurannya bukan kita. Makanya kalau Anda dan saya percaya
sungguh-sungguh bahwa Tuhan itu setia dengan segala janjinya. Saya mau berkata, apapun keadaan yang kita alami, selalulah belajar untuk bersyukur. Ada sebuah pujian yang berkata, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Terus apa dikatakan apa? Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam. Terus dia katakan apa? Tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Dengar saudara, apapun yang terjadi dalam hidup kita, dengar, ada kasih setia Tuhan yang selalu menyertai kita, saudara. Coba kita ngelihat Yeremia 33 ayat 11b, saudara. Yeremia 33 ayat 11b, dia katakan begini. Bersyukurlah kepada Tuhan semesta alam, sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ada sebuah kebiasaan orang Yahudi, saudara. Lagu ini adalah lagu yang selalu mereka kumandangkan di hadapan Tuhan. Ketika mereka memasuki tahun yang baru, mereka selalu ya, sebab Tuhan baik. Ya, itu tandanya apa? Mereka sedang bersyukur bahwa setiap waktu yang mereka lewati, para imam akan menyanyikan lagu ini, saudara. Dengar, Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan itu juga yang Tuhan mau lakukan buat saudara, buat saya, buat keluarga kita, buat bisnis kita, buat pelayanan kita, buat bangsa kita, buat kota kita. Dengar, percayalah sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ada sebuah tulisan yang bagus gitu ya, dari seorang penulis buku yang bernama J.I. Packer, saudara ya, dalam bukunya Knowing God gitu ya. Dia katakan begini, kasih Allah adalah praktek kebaikan Allah kepada orang-orang berdosa. Dari semua kebaikan Allah, dengar saudara, dari semua kebaikan Allah, kasih Allah merupakan manifestasi yang paling utama dan paling mulia. Dari semua kebaikan Allah, kasih Allah merupakan manifestasi yang paling utama dan paling mulia. Apa maksudnya? Maksudnya begini, saudara. Kalau Anda dan saya menerima kebaikan Tuhan, menerima kasihnya Tuhan yang kita terima hari ini, Anda diselamatkan, Anda ditebus dari dosa. Dengar, itu adalah manifestasi yang paling utama dan paling mulia yang Tuhan berikan kepada kita. Pertanyaannya, Anda dan saya bersyukur enggak kalau Anda dan saya menerima kasih-Nya Tuhan? Dengar, kalau Anda sadar bahwa Tuhan sudah memberikan yang terbaik buat kita, karena Dia baik, saya mau berkata, tidak ada alasan buat kita untuk tidak bersyukur kepada Tuhan. Mazmur 138 ayat 1 sampai 2, saudara. Saya rindu kita membaca ayat ini bersama-sama. 2, 3. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Di hadapan para Allah, aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setiamu. Sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala-galanya. Pemazmur berkata, aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Di hadapan para Allah aku akan bermazmur. Kenapa saudara? Karena pemazmur ini sedang berkata, Tuhan itu yang layak untuk menerima segala hormat. Ucapan syukur dia naikkan di hadapan Tuhan. Ucapan syukur itu menjadi sesuatu yang harum di hadapan Tuhan. Dan saya mau berkata, biarlah ini juga yang kita lakukan. Akhiri tahun 2020 ini, apapun situasi yang ada,
dengan mengucap syukur di hadapan Tuhan. Karena itu yang menyenangkan hati Tuhan. Saya akan tutup dengan satu tulisan yang sangat bagus. Dia katakan begini, saudara. Rasa syukur adalah kunci dalam hidup yang dapat mengubah situasi di sekitar kita. Kebiasaan bersyukur akan menambah energi baru. Kebiasaan mengeluh akan menambah beban baru, saudara. Dengar, masuk ke tahun 2021 bukan dengan keluhan, tapi masuk ke tahun 2021 dengan ucapan syukur. Karena apa? Ketika kita mengucap syukur, ucapan syukur kita akan mengubah situasi apapun yang kita alami. Dengan apa? Dengan sebuah kekuatan, energi yang menambah kita penuh kegairahan untuk melihat ada kasih, ada kebaikan Tuhan yang selalu menyertai kita. Saya percaya apapun, percayalah masa depan yang luar biasa Tuhan sediakan bagi setiap kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari sekali lagi kita datang kepada Tuhan. Kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Kita percaya ada begitu banyak hal-hal yang Tuhan sudah kerjakan dalam setiap kehidupan kita. Haleluya, haleluya. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Amin. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari sekali lagi datang kepada Tuhan kita. Banyak yang kau perbuat di dalam hidup. Amin. Iya Tuhan. Amin. Yes Lord Jesus. Terjadi di hidupku Bapa yang Kau yang mengerti segala kebutuhan kami Tuhan. Yes Lord Jesus. Kasih-Mu sempurna dalam hidupku.
bersyukur kepadamu Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur. Bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur sama-sama katakan tak ada jalan, tak ada lentah yang tak ku lewati tanpa hadirmu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tanganmu yang menopangku. Amen. Yang tak ku lewati tanpa hadirmu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tanganmu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Bersyukur Bapa, ku bersyukur. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Sekali lagi kita katakan kepada Allah kita, ku bersyukur. Kasih setiamu di dalam hidupku. Sekali lagi kita katakan, ku yang bersyukur kepada Tuhan berikan sorak-sorai. Katakan terima kasih Yesus. Terima kasih buat hari-hari yang Kau berikan. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa untuk apa yang Kau sampaikan buat kami hari ini.
Kami percaya ketika kami melewati tahun 2020 ini, kami memasuki tahun 2021. Kami tahu ada kasih-Nya Tuhan, ada kesetiaan Tuhan yang selalu menyertai kami. Itulah yang menjadi kekuatan bagi kami. Itulah yang menjadi harapan buat kami. Di tengah-tengah dunia yang tidak bisa memberikan kepastian, kami boleh menerima kepastian Tuhan Yesus yang selalu beserta dengan kami, yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur untuk semuanya itu. Apa yang Tuhan sudah kerjakan bagi kami sempurna adanya. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu semua yang dikasihi oleh Tuhan. Tidak terasa kita sudah memasuki ya di minggu yang terakhir, di bulan yang terakhir di tahun 2020 ini. Dan saya percaya semua kita adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Katakan sekali lagi bersama-sama dengan saya, God is good all the time. 2, 3. God is good all the time. Sekali lagi katakan sama-sama, God is good all the time. Baik, ada beberapa pengumuman yang kita sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya gitu ya. Untuk ibadah online kita, Minggu tanggal 3 Januari tahun 2021 yaitu buka tahun di tahun 2020 tahun di awal tahun, kita tetap ada ibadah online disertai dengan perjamuan kudus. Oleh karena itu, yuk masuki tahun 2021 ya, di minggu yang pertama itu dengan kita mengadakan perjamuan kudus. Karena saya percaya ketika kita masuk dalam perjamuan kudus di minggu yang pertama di tahun 2021, kita percaya biarlah itu boleh menjadi momentum buat kita untuk minta supaya darah Kristus itu yang memproteksi kita. Amin saudara ya. Jadi siapkan segala sesuatu untuk perjamuan kudus kita, siapkan hati kita, tapi juga siapkan kalau ada roti gitu ya, ada anggur atau teh atau air putih, silakan saudara ya. Baik, termasuk juga ibadah sekolah minggu tetap ada di channel YouTube kita gitu ya. Cuman kalau saudara perhatikan waktunya agak berubah, yang biasanya jam 8.15 maka mulai minggu-minggu yang kemarin itu sudah berubah menjadi 8.30. Jadi sekali lagi tolong Bapak Ibu semuanya yang punya anak untuk bisa membawa anak-anak kita, mendampingi anak-anak kita gitu ya, untuk mereka mengikuti ibadah sekolah minggu. Karena ya mereka sampai sekarang belum diizinkan untuk berkumpul bersama-sama. Jadi kita menyediakan itu. Oleh karena itu silakan Bapak Ibu untuk bisa mendampingi anak-anak Bapak Ibu semuanya. Baik, itu saja yang mau kita sampaikan buat kita semuanya. Dan kita terus berdoa, tetaplah kita ya mengikuti anjuran pemerintah gitu ya, untuk melakukan protokol kesehatan dimanapun kita berada sampai gitu ya, sampai vaksinasi ini. Terus kita berdoa supaya semuanya bisa selesai dengan cepat dan baik saudara ya. Baik, kita akan sama-sama membaca pengakuan kita untuk minggu ini diambil dari Mazmur 103 ayat yang ke-12 saudara ya. Mazmur 103 ayat yang ke-12. Oke. Saya mengajak Bapak Ibu semuanya, kalau Bapak Ibu ada di rumah, yuk kita sama-sama bangkit berdiri gitu ya. Kita menghormati firman Tuhan, yuk kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan baca dari Mazmur 103 ayat yang ke-12. Yuk kita baca 2, 3. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Yuk kita akui ayat ini ya, kita mengangkat tangan kita dan kita akan katakan ini dengan iman kita. Supaya kita percaya bahwa Tuhan yang akan menyediakan hal yang luar biasa buat kita. 2, 3. Aku percaya di sepanjang tahun ini hanya kasih sayang Tuhanlah yang membuat aku hidup. Aku percaya kasih sayang itu akan terus berlanjut dan tidak pernah berakhir. Aku percaya di mana Tuhan berada, di situ berkat-Nya tersedia. Aku mau hidup bergantung dan melekat pada Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Yuk sekali lagi kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Baik Bapak Ibu Saudara, mari kita undur dari ibadah kita ini dengan memujikan lagu sukacita melimpah. Supaya hati kita terus sukacita menyambut tahun-tahun yang baru nanti.
ada Yesus Tuhan, tak ada alasan tawan hati. Karena Yesus ada di sini, dipercaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan berlimpah sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita, tercurah atas kita, tercurah atas kita. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita, haleluya, haleluya. Sebab Tuhan bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sekali lagi kita katakan kepada Allah kita, Tuhan, sebab Tuhan bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Oh, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk bahwasanya untuk bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Terima kasih buat semua kebaikan-Mu yang Kau sudah kerjakan buat kami sepanjang tahun 2020. Di tengah-tengah situasi apapun yang kami hadapi, satu hal yang kami percaya, Engkau tetap Tuhan yang baik untuk selama-lamanya. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu berdoa untuk setiap tangan-tangan yang terangkat di hadapan Tuhan. Tuhan, sertai kami supaya ketika kami memasuki tahun 2021, sungguh-sungguh kuasa Tuhan itu yang ada bersama-sama dengan kami. Sehingga kami tahu kalau Tuhan yang bersama-sama dengan kami akan selalu melihat ada pengharapan yang Tuhan sediakan bagi setiap kami. Ada masa depan yang kekal yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Kalau sebentar kami akan menerima berkat, biarlah Engkau yang menyediakan berkat yang terbaik bagi kami. Kami mengangkat tangan kami dan kami mau terima berkat itu. Oleh karena itu saudara, terimalah berkat yang datang daripada Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus itu akan memberkati setiap engkau. Seperti Tuhan sudah memberkati engkau sepanjang tahun 2020. Biarlah berkat Tuhan, kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan itu akan memberkati hidupmu, memberkati keluargamu, memberkati pekerjaanmu, memberkati segala sesuatu dalam hidupmu. Sampai Maranatha, sampai Yesus Raja di atas segala raja itu, Dia datang untuk menjemput kita,
bahwa kita masuk dalam kemuliaan yang kekal untuk selama-lamanya. Semua kita percaya dan bersyukur, sama-sama katakan amin. Salam jemaat Tuhan, apa kabarnya? Pasti kabar baik dan dalam pemeliharaan Tuhan. Perlu kami sampaikan bahwa saat ini proses pendaftaran ibadah akan dilakukan melalui aplikasi GBI BSB yang bisa diunduh di Google Play Store atau juga bisa melalui alamat website gbibsb.com. Pendaftaran ibadah raya dimulai setiap hari Rabu dan ditutup sampai kursi sudah penuh. Setelah Anda membuka halaman depan GBI BSB, silahkan klik di logo GBI BSB. Untuk mendaftarkan ibadah, silakan memilih menu pendaftaran dan pilihlah jam ibadah yang akan Anda hadiri. Setelah itu, Anda akan melihat beberapa protokol kesehatan yang diwajibkan saat mengikuti ibadah. Cukup geser gambar-gambar yang ada di sana sampai slide terakhir dan klik daftar ibadah. Masukkan nama, alamat, tanggal lahir, dan nomor handphone Anda dengan benar. Setelah itu, tiket ibadah akan keluar di layar. Pastikan Anda melakukan screenshot dan simpan di handphone Anda. Sistem juga akan mengirimkan pemberitahuan informasi mengenai kursi Anda melalui SMS ke nomor handphone Anda masing-masing. Jadi, pastikan nomor handphone yang Anda daftarkan aktif dan berfungsi. Tunjukkan SMS atau bukti screenshot kepada pelayan yang bertugas saat hadir di ibadah. Apabila Anda sudah mendaftar dan karena alasan tertentu tidak bisa hadir, maka Anda bisa melakukan pembatalan dengan memilih menu pembatalan di aplikasi atau website GBI BSB. Isilah dengan nama, nomor kursi, dan nomor handphone yang Anda daftarkan. Setelah itu, Anda akan menerima SMS kalau pembatalan Anda berhasil. Apabila Anda sudah mendaftar dan karena alasan tertentu Anda lupa dengan nomor kursinya, maka Anda bisa melakukan pengecekan dengan memilih menu cek booking di aplikasi atau website GBI BSB. Masukkan nomor handphone yang Anda pergunakan untuk mendaftar dan sistem akan menampilkan informasi nomor kursi Anda masing-masing. Apabila Anda memerlukan bantuan mengenai pendaftaran ini, silakan menghubungi hotline service GBI BSB melalui telepon atau pesan WA ke nomor berikut ini. Dan tentunya kami siap membantu Anda. Sampai jumpa di ibadah minggu depan. Salam sehat untuk kita semua dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan, apa kabarnya? Tentu pasti ada dalam anugerah Tuhan yang luar biasa. Puji Tuhan kalau hari ini kami boleh beritahukan bahwa akhirnya kita boleh kembali bisa beribadah di tempat ibadah kita yang luar biasa ini. Tapi tentunya ada beberapa protokol yang harus kita ikuti agar ibadah kita boleh berjalan dengan aman. Perlu saya sampaikan bahwa bagi jemaat Tuhan yang berusia di bawah 12 tahun ataupun yang lansia sudah di atas 60 tahun, atau bagi rekan-rekan yang merasa tidak sehat atau sakit, kami harapkan untuk bisa beribadah secara online di rumah dan tidak perlu datang hadir di gereja di tempat ini. Berikut ini saya sampaikan beberapa protokol yang harus kita ikuti ketika kita mempersiapkan diri untuk berangkat ke gereja yang ada di tempat ini. Sejak Anda meninggalkan rumah dan datang ke gereja, pastikan Anda sudah memakai masker dan membawa hand sanitizer pribadi. Ikuti standar protokol kesehatan yang ditetapkan dengan mengikuti arahan dari petugas yang siap melayani Anda. Silakan mencuci tangan di tempat yang sudah disediakan. Sampaikan salam sehati kepada saudara kita yang lain tanpa melakukan kontak fisik. Jagalah jarak aman minimal 1 meter saat dalam antrian dan ikuti tanda garis yang ada di lantai.
Kami akan memeriksa suhu tubuh Anda untuk memastikan suhu tubuh Anda tidak lebih dari 37,5 derajat Celcius. Gunakanlah sanitizer yang telah disiapkan di beberapa titik di setiap gereja untuk kebersihan Anda. Tunjukkan pesan WA dari admin gereja di handphone Anda kepada petugas dan Anda akan diarahkan menuju ke tempat duduk. Selama ibadah, Anda harus duduk di kursi yang sudah ditentukan dan tidak diperkenankan untuk berpindah-pindah kursi meskipun ada kursi yang kosong. Pastikan Anda tetap mengenakan masker ketika berada di gedung gereja, baik saat memuji Tuhan ataupun saat mendengarkan firman Tuhan. Saat pulang, kami harap Anda bersabar dan tetap mengikuti protokol kesehatan dengan selalu menjaga jarak antrian minimal 1 meter saat meninggalkan tempat duduk. Anda bisa memberikan persembahan secara online dengan cara scan kode QRIS yang ada di pintu masuk gereja atau yang tertempel di kursi masing-masing. Bagi Anda yang akan memberikan persembahan secara manual, Anda bisa memasukkan persembahan tersebut ke kotak persembahan yang telah disediakan pada saat datang ataupun pulang. Ikuti arahan dari pelayan yang bertugas agar Anda tetap aman saat keluar dari gereja. Anda diharapkan segera pulang setelah selesai beribadah dan tidak membuat kerumunan di lingkungan gereja. Tetap semangat ya. Mari kita tetap ikuti protokol kesehatan dengan sebaik-baiknya, dengan antusias, disiplin, dan produktif. Dengan kita mengikuti semua aturan yang ada, mari kita pastikan kita stay safe dan stay healthy. God bless you all.